ana kidung sun angitung bale anyar tanpa kelar asepi ninis samun samat patining wuluh kembang siwur purut tanpa kancing kayu trisula kekarannya calungkrit sumur Bandung sesirah teloko muncar tipeng cocok ajaib dinding endas parah ulur-ulur liwaran tetambang jaringing maling dadal dadanyo kegulung ing kekapit Nagaraja pangawasan manik kembang kembang kubel abaji tajem ing kandutan udune sarwi nungsan karangasan angajak aja cucul anjung
saya pengen cerita sedikit tentang jamasan di komunitas Largangsir, Yogyakarta. Hari ini kita ada jamasan di Omah Duwung, Cangkringan, Yogyakarta. Ada sebetulnya tujuan utama dari jamasan. Jamasan sendiri itu sifatnya lebih ditujukan penghormatan kita kepada Tuhan, terutama lebih lanjut turun kepada para empu pembuat pusaka, dengan segenap para pembuat warangka, para pembuat pendok, dan busana yang terkait dengan pusaka. Dalam kegiatan jamasan itu doa-doanya diujubkan sebagai wujud terima kasih, satu kepada Tuhan, kepada empu, dan kepada leluhur yang telah memberikan kita tosan aji, entah itu keris, entah itu tombak, entah itu pedang dan sebagainya. Itu tentang tujuan menyelenggarakan kegiatan jamasan. Sedangkan tadi juga sudah di review ya, ada ubo rampe, ada kegiatan yang menunjang jamasan, ada ubo rampe sesaji, kemudian ada kegiatan wayangan. Keduanya itu disinergikan dengan kegiatan jamasan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan, ungkapan terima kasih kepada para empu, para leluhur atas berkat yang diterima yang berwujud pusaka dalam bentuk keris, pedang ataupun tombak dan sebagainya. Selain kegiatan wayangan, kemudian doa-doa ujub dari sesaji, itu ada kegiatan yang sifatnya fisik, jamasan, sifatnya membersihkan, sifatnya membasuh atau mensucikan material tosan aji itu sendiri. Kita bisa lihat ada sarana yang berbentuk minyak, kemudian ada sarana yang berbentuk bunga-bunga, ada sarana dasar yang paling penting dalam kegiatan pencucian itu air sendiri. Air ini diambil dari 7 sumur. Yang pertama dari tempat kegiatan itu, kemudian di sebelah selatan, di sebelah barat, sebelah utara, sebelah timur, dan 2 lagi sifatnya melengkapi. Itu kalau ditanyakan tentang 7 sumber itu dari mana saja. Kemudian terkait dengan sarana jamasan itu ada minyak. Minyaknya itu ada 7 macam. 6 itu berunsur dari bunga, 1 macam berunsur dari daun-daunan. Yang dari daun-daunan diambilkan minyak nilam, kemudian yang dari bunga itu melati, kenanga, kantil, mawar, sedap malam, kemudian cempaka. Itu 6 bunga plus 1 unsur daun, itu nilam. Kemudian di tempat penjamasan sendiri masih dilengkapi lagi dengan 2 unsur bunga. Yang pertama itu bunga setaman, terdiri mawar merah, mawar putih, kemudian kantil, kenanga, dan melati. 1 lagi itu kembang telon, isinya bunga kenanga,
bunga kandil dan bunga melati. Proses penjamasannya sendiri kali ini itu berbeda dengan yang dulu-dulu sudah dijalankan. Kalau dulu yang namanya bilah itu dimandikan, kemudian digosok, dibersihkan dan sebagainya, baru kemudian dilap atau dikeringkan, kemudian diminyaki, terakhir diasap. Ini kita pakai pola yang berbeda. Kita mengawalinya dengan lebih dulu meminyaki pusaka seperti ini. Setelah bilah ini dilumuri dengan minyak, biasanya ditiris supaya minyaknya berkurang. Nah, ditiris dalam posisi miring sedemikian rupa minyaknya cepat mengering, agar tidak merusak bilah, juga agar tidak merusak warangkanya. Jadi tujuannya seperti itu. Kalau tadi bilah sudah diminyaki kemudian ditiris, itu kita lebih lanjut memandikan warangkanya dulu. Ini warangka kebetulan gaya Solo, gaya Man. Teknisnya dengan cara membasuh, bukan menyiram tapi membasuh ya, seperti ini. Kita tiris airnya dulu. Kita basuh warangka dengan air yang berasal dari 7 sumber seperti ini. Seperti ini. Kembali saya tekankan, sifat dari kegiatan ini itu tidak berbeda dengan jamasan. Kalau jamasan secara teknis itu menyiramkan ketosan aji air, kalau jamasan kali ini atau judulnya Hamasuh itu lebih ke membersihkan warangkanya, membasuh warangkanya seperti ini. Setelah warangka itu yang kemudian dibersihkan deter sama dibasuh. Sifat kata Hamasuh itu lebih banyak membersihkan sesuatu yang tidak terlalu kotor. Seperti ini. Kemudian kalau sudah selesai, itu kita persatukan lagi antara warangka, deter, dan bilah. Ini bilah yang sudah diminyak. Saya persatukan kembali dengan busananya atau warangkanya.
Setelah kembali lengkap menjadi sebilah keris seperti ini, langkah terakhir jamasan itu yang dilakukan adalah mengasap, memberi asap pada bilah ini di atas kukusan kemenyan, ratus, dan wangi-wangian bakar-bakaran yang lain. Kira-kira seperti itu. Semoga informasi ini bisa memberikan sedikit gambaran bagaimana jamasan kali ini di Largangsir dilaksanakan di Omah Duo. Sedikit berbeda dengan tahun yang lalu. Terima kasih. Yang jelas saya tadi bercerita, sebetulnya itu konteks ritual, konteks doa, tapi dibalut dengan nuansa seni pertunjukan. Saya ingin mengingatkan kembali bahwasanya seni pertunjukan kita, seni pertunjukan Nusantara, terutama seni pertunjukan Jawa itu sebetulnya tidak hanya semata-mata pertunjukan atau tontonan atau hiburan saja, tapi bagaimanapun juga saya ingin mengembalikan atau merevitalisasi bahwasanya seni pertunjukan kita itu konsepnya tetap doa. Jadi terus kemudian yang kedua, di sini cerita ini saya kemas dalam bentuk seni pertunjukan wayang kulit, lakonnya Semar Anabdo Sungsang Bawono Balik. Jadi saya ulang lagi, Semar Anabdo Sungsang Bawono Balik. Jadi di sini tokoh Semar itu bersabda, dalam tanda kutip bersabda itu tidak harus dengan ucapan tapi dengan perbuatan. Sungsang Bawono Balik itu maksudnya membalikkan apa istilahnya juga mengembalikan atau renaisan, kembali berpikir sehat gitu. Bahwasanya intinya secara tekstual cerita ini, tokoh Semar ini sekarang tahun-tahun ini atau masa-masa ini sedang bingung. Yang tadinya sosok Semar ini selalu mengabdikan dirinya kepada para kesatria, kepada para brahmana atau pemuka-pemuka agama, pada para raja yang berhati satria juga. Tapi untuk saat ini dalam cerita tersebut Semar bingung arep ngabdi karo sapa, karena tokoh satria dianggap sudah atau belum ada kembali, atau mungkin sudah krisis ketokohan kesatriaan itu. Kemudian para brahmana juga gitu, para brahmana justru juga berebut benar gitu. Makanya terus kemudian sosok Semar ini kemudian menyungsang Bawono Balik quotation, menyungsang Bawono Balik pola pikir bahwasanya oh iya, di sini bagaimanapun juga Semar di sini juga selain dititahkan sebagai titah sudra, tapi di salah satu sisi beliau itu juga dititahkan sebagai raja atau penguasa apa? Penguasa Paradanyang. Kamongko itu bahasa Indonesianya. Padahal Paradanyang itu juga penguasa lelembut
daerah-daerah. Jadi Semar di sini ini kemudian kembali mengingat bahwa dirinya adalah penguasa, dirinya juga pimpinan atau pemimpin dari tokoh para lelembut atau para danyang yang kemudian beliau di sini kembali menggugah. Karena untuk sementara manusia tidak bisa digugah atau belum bisa digugah, masih sibuk dengan urusan masing-masing, terus kemudian Semar kembali menggugah dan mengundang para mungkin para andahan atau para bawahannya. Makanya di situ saya tembangkan lagi, yang tembang itu sebetulnya bukan karangan saya pribadi, tapi itu tembang itu sudah ada, itu Suluk Pelencung namanya ya, dari 24 pupuh sinom, yang isinya tentang penggugahan kembali atau pengenalan kembali nama-nama penguasa setempat Nusa, Jawa, Bali. Nah, seperti itu harapannya, karena mengingat sekarang waktu-waktunya Pagebluk, sekarang waktu-waktunya Praloyo, sekarang waktu-waktunya kita diserang virus corona ini yang membuat kita prihatin. Nah, itu juga dalam nuansa atau dalam kepercayaan orang Jawa bahwasanya semua jenis penyakit, bakteri, lelembut, virus juga lelembut. Untuk itu antisipasinya selain secara fisik berupa kedokteran, monggo, karena saya bukan dokter jadi saya wakil dari budayawan, mengingatkan kembali bahwasanya yang namanya vaksinasi itu tidak hanya fisik, tapi melainkan juga spiritualitas. Lelembut, vaksinasinya juga lelembut. Seperti itu. Nah, jadi inti dari cerita ini tadi boleh dikatakan bukan ruatan ya, tapi proses-proses pembersihan. Proses-proses pembersihan, proses-proses saling istilahnya introspeksi diri, bahwasanya satu, kita mengembalikan jiwa-jiwa kesatria Jawa, kesatria Nusantara itu seperti apa, istilahnya menang tanpa ngasorake, sekti tanpa aji, terus uluruk tanpa bolo dan sebagainya itu. Terus di samping itu harus kesatria Triloko, Indroloko, Giriloko, Donoloko, yang selalu senantiasa kembali pada konsep keilahian, yang kemudian juga mengingatkan para Brahmana tidak nuwun sewu, tidak salah menyalahkan, tapi bagaimanapun juga kita bersatu untuk saling kembali untuk konsep keilahian tersebut. Dan selain itu juga kita kembali kepada alam, bahwasanya proses-proses atau tadi pembacaan japa mantra yang berupa pupuh sinom 24 pupuh ini tadi bukan untuk menyembah atau kemusyrikan, tidak, tapi itu adalah bentuk representasi dari jiwa kita untuk kembali mengenal pada alam, seperti itu. Jadi intinya kita harus menghormati di setiap tempat, kita harus menghormati di setiap wilayah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, yang kemudian sampai mengarah pada spiritualitas, bahwasanya di situ dalam tanda kutip ada quotation penjaga-penjaga spiritualitas juga. Makanya dari situ saya mengemas cerita ini tadi, fungsi dan tujuan kita adalah seperti itu. Ini sebetulnya saya menggarisbawahi bukan jamasan ya, tapi memasuh. Karena kalau saya pribadi, menurut saya jamasan itu kita berarti siap untuk berperang atau membersihkan diri dari peperangan dan sebagainya. Nah, kita nggak berperang di sini, nggak ada peperangan di sini. Karena apa? Gusti Kang Akarya Jagat tidak menciptakan peperangan. Saya yakin itu.
Kalau boleh, Allah Subhanahu wa taala juga tidak pernah menciptakan peperangan. Yang menciptakan peperangan itu adalah manusia-manusianya sendiri. Nah, dari sini saya menggarisbawahi bukan jamasan tapi memasuk. Memasuk itu artinya menyucikan diri atau membersihkan diri, berhubung dengan kaitannya dengan prosesi memasuh pusaka. Di situ ada warangka, di situ ada bilah. Kalau di bahasa Indonesia, bahasa Jawa kan itu warongko, manjing, curigo. Maksudnya pembersihan diri, pembersihan jiwa, pembersihan tubuh juga. Nah, untuk apa? Bagaimanapun juga kaitannya pusaka adalah simbol pribadi untuk mengulas kembali atau mengenang kembali atau bahkan menggali kembali untuk mengingatkan kembali bahwasanya kita di sini harus selalu membersihkan diri, selalu kembali menjernihkan diri sebagai mikrokosmos yang kemudian dibalut dengan nuansa pertunjukan atau nuansa ritual ini tadi yang merupakan representasi dari doa untuk membersihkan alam secara makrokosmos. Seperti itu. Ya, terima kasih. Matur nuwun.